Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Jadi yang selanjutnya adalah meiosis. Untuk tadi pada saat pembelahan mitosis kita sudah tahu bahwa pembelahan mitosis terjadi pada sel soma. Sel soma adalah sel tubuh atau sel dewasa. Nah, sekarang kita beranjak ke meiosis. Kalau mitosis tadi pada sel tubuh, nah meiosis ini terjadi pada perkembangan sel kelamin. Nah, sebelum kita lanjut, bahwa kita lihat sel dari pria dan wanita itu masing-masing punya jumlahnya 2N atau diploid. Nah, ini diploid dari sel tubuh. Tadi kalau mitosis itu dari 2N menjadi 2N, tetap sama ya. Dari 2N menjadi 2N. Tapi kalau pada proses meiosis ini itu dari sel tubuh kan misalkan sperma atau ovum kan dibentuk dari testis dan juga ovarium. Nah, itu kan awalnya sel tubuh. Sel tubuh 2N diubah menjadi sel kelamin yang sifatnya N. Nah, N dan N ini nanti bergabung, sperma dan ovum bergabung menjadi 2N, saling melengkapi. Nah, itu kita lihat. Kita lanjutkan. Nah, ini prosesnya dinamakan meiosis. Pembelahannya terjadi 2 kali. Kalau mitosis tadi cuma sekali. Ini contohnya di dalam testis. Nah, ini di tubulus seminiferus. Nah, kalau meiosis itu pembelahannya dilakukan 2 kali. Jadi beda dengan mitosis tadi. Awalnya menghasilkan anaknya itu 2N, menghasilkan 4 buah sel. Tapi kalau mitosis dari 1 menghasilkan 2. Jadi beda. Ingat, kalau mitosis dari 1 menjadi 2, kalau meiosis dari 1 menjadi 4. Sifat anaknya diploid atau 2N. Nah, kalau pada meiosis sifatnya adalah haploid atau hanya 1N. Nah, kita langsung saja ke prosesnya. Oke. Jadi baik, kita langsung ke proses meiosisnya. Baik, yang pertama adalah proses profase 1. Jadi ada 2 kali proses profase nanti. Nah, di bagian profase 1 pada saat meiosis ini nanti ada yang namanya kromosom homolog. Jadi kalau misalkan pada proses mitosis kromosomnya itu cuma 4 lengan 1 aja. Tapi pada proses meiosis itu kromosomnya itu ada 2 pasang yang saling berdempetan. Namanya homolog kromosom. Gitu ya, yang saling berpasangan. Nah, di proses profase ini sama. Nanti membran inti sel pada saat proses profase ini akan melebur. Ketika membran intinya ini melebur nanti akan keluarnya ini. Kromosomnya ada apa namanya? 2 ya ini ya, atas dan bawah saling melekat. Ini namanya crossing over atau menempel secara silang. Nanti akan materi genetiknya akan saling disilang-silangkan begitu. Nah, akan yang satu melebur ke yang bawah dan yang bawah melebur ke yang atas saling bersilangan begitu. Nah, sama nuclear envelope atau membran intinya tadi lepas itu di profase, lalu si sentriol akan mulai menuju ke kutub utara dan kutub selatan ibaratnya gitulah, atau kutub kanan dan kiri. Nah, kalau sudah nanti si benang spindle ini akan mulai menarik. Nah, prometapase nggak usah, ini besok di SMA saja. Tapi yang jelas ini prometafase itu si apa namanya benang spindlenya itu mulai menempel ke kinetochore. Nah, ini coba kalian lihat bedanya. Kalau bedanya pada mitosis itu satu kromosom ini dibelah menjadi 2. Kalau ini nanti yang ditarik itu kromosom yang utuh. Nah, satu ini ditarik semua, yang bawah juga satu penuh ditarik begitu. Nah, kalau ini hanya satu bagian, nah bisa dilihat. Kalau sudah, nanti masuk ke metafase 1. Prosesnya sama ya, nah ini tetap profase, metafase, anafase. Nah, ini di apa namanya bagian tengah kutub gitu ya, tetap sama. Nah, kita lihat coba yang ditarik. Nah, coba dilihat bedanya dengan saat mitosis tadi. Kalau pada meiosis itu yang pertama
utuh kan. Nah, terus habis itu habis metafase, anafase tadi ditarik ke kutub. Nah, ini ditarik masing-masing ditarik dan nanti pada saat telofase, nah telofase mulai berpisah. Nah, mulai membentuk inti sel lagi. Itu adalah meiosis yang pertama. Nah, terus sitokinesis atau dia lepas. Nah, kalau sudah, ini belum selesai anak-anakku, karena tadi masih berdempetan kan, satu kromosomnya masih punya 4 lengan kan. Nah, harus dipisah lagi. Nah, ini mulai terbentuklah profase kedua. Jadi di profase kedua ini hampir sama dengan saat mitosis, hampir mirip bentuknya. Nah, saat profase kedua coba kita lihat, di profase kedua sama, melebur juga, terus habis melebur membentuk ke siap-siap ke prometafase, mulai ditarik benang spindle. Nah, lalu ke metafase 2. Nah, di metafase 2 ini mulai berjajar di kutub. Nah, coba dilihat, mulai berjajar di kutub. Nah, setelah berjajar di kutub, nah coba dilihat anak-anak, ini ditarik, nariknya sama kayak pada saat mitosis, cuman satu-satu kan. Nah, nggak double-double lagi. Nah, mulai telofase membentuk membran inti lagi. Setelah itu keluar fase penyibakan. Nah, sitokinesis. Jadi anaknya ada 4. Paham ya sekarang bedanya? Antara mitosis itu sel tubuh, meiosis itu sel kelamin. Nah, lebih jelasnya untuk sel kelamin laki-laki dan perempuan itu beda nanti. Hasil yang dihasilkan itu beda. Nah, ketika ini menggabung nanti laki-laki dan perempuan akan menghasilkan anakan yang jumlahnya 2N atau 46. Karena harus bergabung. Tadi jumlah kromosom pada sel tubuh itu jumlahnya adalah 46 atau yang dinamakan diploid 2N. Tapi pada sel kelamin karena jadinya 4 tidak sama, karena hasilnya 46 masih dibagi 2 lagi. Nah, itu sehingga cuma 23 begitu. Itu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Oke, anak-anak sudah jelas ya begitu. Itu tadi yang bedanya antara mitosis dan meiosis. Oke, kita cukupkan, cukup sekian.